Bentrok antara supporter Persijap Jepara dan supporter Persis Solo selesai pertandingan pada Kamis 5 Maret 2026 malam di Stadion Gelora Bumi Kartini GBK Jepara menyebabkan berbagai kerusakan. Sejumlah orang juga dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Bentrok antar supporter Jawa Tengah tersebut berlangsung lebih dari 30 menit hingga akhirnya dipisahkan paksa oleh petugas. Satu unit mobil water cannon diterjunkan untuk menghalau supporter Jepara agar tidak mendekat supporter Solo yang terkepung di depan stadion dan terminal. Bahkan jajaran kepolisian harus berjibaku menghalau dua kubu supporter agar tidak bentrok. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait insiden ini, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, Saiful Masum. Selamat sore rekan Saiful, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat sore rekan Iraka. Terima kasih kepada sahabat Tribuners ya bahwa kemarin pada Kamis 5 Maret 2026 malam kiranya pukul 20.30 ataupun setengah 9 malam lanjutan dari Super League yaitu mempertemukan antara Persijap Jepara dengan Persis Solo. Nah, pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara yang kemudian mempertemukan dua tim dari papan bawah yang sedang berjuang untuk menjauh dari zona merah ya, zona bawah. Nah, salah satu hasil ataupun insiden yang terjadi kemudian yaitu bentrokan yang tidak terelakkan lagi antara supporter dari Persijap Jepara dengan supporter dari Persis Solo yang kemudian hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Jadi setidaknya ada sekitar 1000-an supporter dari Solo yang kemudian hadir langsung untuk menyaksikan tim kebanggaannya yang berlaga di Kabupaten Jepara. Nah, posisi dari supporter dari Solo ini kemudian ditempatkan di salah satu tribun sisi barat yang sisi barat dan juga di sebelah dari ataupun ujung atau pojok dari selatan ya, selatan pojok dari tribun barat. Nah, posisi ini sebenarnya sudah disiasati oleh manajemen dari Persijap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena memang posisi dari tribun yang ditempati oleh supporter dari Persis Solo ini sudah tidak berhubungan langsung dengan tribun-tribun lain yang kemudian ditempati oleh para supporter dari Jepara. Nah, insiden ini sebenarnya sudah mulai muncul ketika pertengahan babak pertama terjadi ya, babak pertama dimulai. Ketika itu adu ejek antara supporter Persis Solo yang kemudian dimulai oleh supporter Persis Solo yang kemudian dijawab oleh supporter dari Persijap Jepara. Nah, pada laga 45 menit babak pertama ini memang tidak ada insiden serius karena memang tim dari keamanan sudah berusaha untuk melerai ya dan juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian membendung beberapa supporter dari Persis Solo agar tidak melewati batas garis ataupun pagar pembatas ya yang sudah disediakan. Nah, ketika memasuki pertengahan babak kedua ini kemudian ada insiden yang tidak terelakkan lagi yaitu adu saling melempar ya antara supporter Persis Solo yang kemudian dibalas oleh supporter dari Persijap Jepara yang berada di tribun sisi selatan. Awalnya memang terlihat ada beberapa benda yang kemudian dilemparkan seperti botol, ada juga sandal dan lain-lain. Namun kemudian disusul dengan pelemparan semacam kembang api yang kemudian memunculkan ataupun menghasilkan suara letusan di dalam stadion yang kemudian memicu keributan di penghujung dari pertandingan. Nah, setelah peluit panjang tanda berakhirnya ini pertandingan dibunyikan, kemudian keributan semakin memuncak, tepatnya pada
di depan pintu sebelah barat ya, pintu tribun sebelah barat, di mana ketika Persis Solo ataupun supporter dari Persis Solo ini sudah keluar dari stadion yang kemudian dicegat langsung oleh ribuan dari supporter Persijap Jepara, yang kemudian di situ terjadilah bentrok, adu jotos dan juga saling pukul antara supporter hingga menyebabkan beberapa orang luka-luka. Nah, pihak dari manajemen ini sudah mencatat ada setidaknya 3 supporter ya, dari pihak Jepara dan juga pihak Solo yang kemudian mengalami luka cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, selain itu beberapa fasilitas umum yang ada di dalam stadion seperti barikade pembatas antara supporter dan juga beberapa kursi penonton khususnya di tribun bagian barat kemudian rusak karena memang dirusak paksa oleh sebagian dari supporter Solo. Nah, beberapa fasilitas lain yang ada di luar dari stadion juga mengalami kerusakan, terutama di halaman ataupun tempat parkir dari supporter Solo yang kemudian ditempatkan khusus di salah satu terminal yang berada tidak jauh dari stadion. Nah, disitulah kemudian puncak dari bentrokan ini terjadi karena memang supporter dari Persija Jepara ini tidak mau ya, karena memang diajak terlalu keras ya oleh para supporter, kemudian direspon balik dengan melakukan aksi dari kericuan. Nah, kemudian kepada pada Kamis dini hari ataupun pada Jumat dini hari yang kemudian bentrokan terjadi lagi di terminal dari wilayah kota Jepara ini, kemudian dilerai oleh jajaran dari kepolisian setempat. Bahkan pihak dari Polres Jepara menerjunkan satu unit mobil water cannon yang juga armada ataupun satu kompi brimob ya, yang kemudian diterjunkan untuk melancarkan gas air mata. Nah, supporter dari Persija Jepara ini sempat mengurung para supporter dari Persis Solo hingga pukul 02 dini hari, yang mana mereka ingin melakukan kericuan lebih lanjut karena memang tidak terima diajak ketika sepanjang pertandingan berlangsung. Namun atas sigapnya dari pengamanan dari kepolisian Polres Jepara dibantu dengan TNI yang kemudian mengantarkan supporter yang dari Jepara yang berjumlah sekitar 1.000-an orang ini kemudian kembali ke Solo pada waktu ya menjelang sahur dengan menempuh perjalanan yang memutar ya untuk menghindari cegatan-cegatan dari Persis Solo, supporter dari Persija Jepara. Nah, berdasarkan informasi terkini dilaporkan dari manajemen dan juga pihak kepolisian, memang sudah ada beberapa fasilitas umum di luar stadion yang kemudian dirusak juga, termasuk fasilitas yang ada di terminal dan juga sebagian dari rumah warga. Hal ini dalam pendataan dari pihak-pihak terkait yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak manajemen dan juga pemerintah Kabupaten Jepara untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Demikian dari Jepara, Jawa Tengah, kembali ke studio. Peristiwa tadi kita ada supporter dari Solo datang menonton, kemudian di tengah-tengah jalannya pertandingan mulai terjadi ada keributan. Yang saya lihat tadi ada pelemparan petasan dari Solo kepada pihak supporter Persija. Tapi bermula itu dari ledek-ledekan dulu, dari ledek-ledekan kemudian eskalasi, tiba-tiba ada yang informasi yang saya dapat tuh pihak supporter Solo mendapatkan petasannya dari luar, dilempar ke mereka, kemudian mereka bakar dan dilempar ke supporternya Persija. Sebelum masuk ke stadion, sebelum masuk ke tribun itu pengamanannya seperti apa? Ada 3 layer sebetulnya. Di paling depan itu pengecekan KTP dan tiket, kemudian kedua body checking masih di ring 2, kemudian di ring 1 pengecekan body checking lagi. Total ada berapa teman-teman supporter Solo yang datang malam ini?
informasi yang saya dapat mungkin kurang lebih ada 1.000